Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita mengirimkan, melantunkan salawat menyertai salam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk kita semua, khususnya umat Islam dan secara umum seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Firdaus Farid dari kelas ilmu falak A dengan NIM 10900119013 akan membuat suatu proyek, yakni di dalam untuk menyelesaikan tahapan 28, yaitu proyek akhir khusus pada website kode.org. Jadi yang proyek ini adalah saya menyusun suatu algoritma sehingga menghasilkan suatu gambar baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi dalam tahapan 28 ini ada tiga tahapan. Di dalam tahapan 28 ada beberapa tahapan lagi terbagi. Untuk tahapan pertama ini kita akan ditampilkan diperlihatkan contoh bagaimana yang kita buat. Ini saya akan menampilkan salah satu contoh dari beberapa contoh yang ada seperti ini. Ini dijalankan, jadi susun beberapa blok dari blok ini sehingga kita menghasilkan seperti gambar yang di atas ini. Selanjutnya saya tunjukkan kembali contohnya seperti di bawah ini, gambar seperti ini. Sama juga kita menyusun untuk dijalankan ya seperti ini. Langsung saja kita buat, Untuk proyek kedua kita buat ialah proyek untuk membuat suatu dunia yang dimananya di dalam dunia tersebut ada beberapa karakter yang melakukan sebuah aksi, kegiatan maupun perilaku. Yang pertama itu kita mengatur latar belakangnya. Saya pilih blok dunia, lalu saya pilih lagi atur latar belakangnya saya mau atur ke pohon pinus. Jadi kita tentukan karakter atau gambarnya. Untuk kemudian kita pilih blok sprite, kemudian pilih ini bagian yang paling pertama. Untuk karakternya atau gambarnya kita bisa memilihnya bebas. Kemudian untuk jaraknya, untuk menentukan posisinya di dalam latar belakang ini, kita pilih yang ini. Kemudian silakan atur sesuka kalian. Kemudian saya di sini memilih karakter anjing. Kemudian saya tambahkan beberapa karakter atau gambar. Kita ganti kucing, tikus. Setelah kita tentukan karakter apa yang kita masukkan dalam latar belakang ini, kita tentukan perilaku apa yang mereka buat, aksi, kegiatan atau perilaku apa yang mereka buat di dalam sini. Untuk memberikan aksi, kegiatan atau perilaku, kita pilih blok dulu perilaku, kita pilih sprite, kemudian pilih kucing karena yang ingin kita tambahkan perilakunya adalah karakter atau gambar kucing. Kemudian pilih perilaku, pilih bergerak kiri dan ke kanan. Kita lihat apakah betul kucing ini akan bergerak. Ya, dan ternyata betul. Kemudian begitupun kita lakukan untuk karakter tikus. Kita ubah, jadi kita pilih kegiatan perilaku,
kemudian perondaan, tambahkan, kita cek apakah benar. Ya, dan ternyata benar, keduanya juga bergerak. Nah, dari ketiga karakter atau gambar ini, dua sudah memiliki perilaku. Nah, kemudian kita akan buat perilaku untuk karakter ini, si anjing atau gambar anjing ini. Untuk membuatnya saya ingin mengatur bahwa ketika kedua karakter ini saling bertemu, maka karakter anjing ini baru bergerak. Untuk melakukan hal demikian, kita tambahkan ini, balok ini, kemudian kita ubah. Nah, ketika dua ini menyentuh seperti ini, maka si anjing ini atau anjingnya baru bergerak. Nah, untuk bergerak pasti kita tambahkan aksi apa yang ingin dilakukan. Saya pilih ini, melompat ke lokasi yang acak, ubah karakter makin anjing. Nah, begitupun selanjutnya, kita masih kegiatan yang sama, tambahkan, kita ubah gambarnya, kita ubah gambarnya, kita tambahkan lagi aksi. Untuk yang kedua ini saya pilih untuk ukuran, kita ubah. Nah, jadi ketika kedua karakter ini, kucing dengan anjing ini bertemu, maka si karakter kucing dengan tikus maksud saya bertemu, maka karakter anjing ini juga akan semakin membesar. Jadi sudah dua perilaku dari karakter atau gambar anjing ini, yaitu melompat ke lokasi yang acak. Di sisi lain dia juga akan semakin membesar. Kemudian yang terakhir yang saya tambahkan itu sama, masih kegiatan, cuma ini yang dimaksud ketika karakter ini diklik, ya ketika kita mengklik karakter ini, maka kita harus menambahkan perilaku apa yang akan terjadi kepada mereka semua. Nah, begini kita ubah, kita tambahkan juga seperti ini. Oke, kita ubah lagi jadi tikus, ini kita ubah jadi anjing. Nah, dari ini ketika berjalan, kita jalankan dan kita klik ini gambar karakter si anjing, maka dua karakter ini akan berhenti, yaitu karakter kucing, gambar kucing, dan gambar tikus. Untuk membuktikan susunan algoritma ini berjalan sebagaimana mestinya, kita tinggal klik jalankan seperti ini. Ya, dan ternyata benar. Akan melompat dan terus membesar, dan ketika kita klik seperti ini, maka karakter semuanya akan berhenti seperti itu. Itu untuk bagian tahapan kedua pada proyek akhir khusus tahapan 28 pada tahapan kedua. Seperti ini. Kita lanjut lagi ke tahapan yang ketiga. Pada tahapan ketiga ini kita akan menyusun balok atau algoritma sehingga menghasilkan garis-garis yang berpola atau gambar yang atau gambar. Adapun yang saya lakukan pertama ialah kita membuat fungsi. Kita pilih buat fungsi. Pada bagian blok fungsi ini ada beberapa pilihan. Kita buat fungsi dulu. Kita buat fungsi, buat sesuatu. Kita kasih kode dulu namanya apa. Misalnya apa ya, kita kasih kode K saja. Kemudian saya ingin menggambar dua bentuk bangun datar, yaitu kotak dengan segitiga secara bersamaan. Namun kita menggambar dulu kotaknya. Untuk pertama kita membuat fungsi gunanya
untuk mengefisienkan penggunaan blok. Jadi cukup satu blok yang kita gunakan nanti di area kerja, namun dari satu blok itu terdiri atas beberapa blok, baik itu ada aksi, ada kuas, ada loop, ada matematika, ada logika, ada fungsi, ada variabel, dan komentar. Dan kita menggambar sebuah kotak. Kemudian kita masukkan bloknya di dalam sini. Kita masukkan bloknya. Pertama itu saya pilih loops, karena kita mau gambar kotak, pasti kotak itu terdiri berapa sisi? 4 sisi. Maka di sini kita ganti jadi 4. Kemudian kita masukkan aksi, pindahkan, maju, kemudian ganti variabel, ganti yang tanda tanya ini dengan variabel lain yaitu counter. Nah, kemudian kita tambahkan lagi aksi, pilih putar. Ini putar bisa ke kiri maupun ke kanan. Kemudian kita pilih sudutnya, saya pilih sini 90 derajat karena ini kotak. Dan terakhir kita masuk ke variabel lagi, baru pilih tetapkan, dan pilih matematika untuk mengambil angka untuk mengisi yang ini saya isi. Kemudian ganti, kemudian pilih lagi variabel. Jadi pada bagian ketiga kita banyak menggunakan variabel. Kemudian kali, pilih 1,5 saja dulu. Seperti itu untuk membuat fungsi. Inilah fungsi yang saya buat pertama untuk menggambar sebuah kotak. Kemudian kita tutup. Fungsi selanjutnya, karena saya ingin membuat sebuah segitiga, kita buat fungsi baru lagi, yaitu SS. Saya kasih kode membuat suatu segitiga. Kemudian untuk bloknya sama saja, tuh kita tambahkan loops. Nah, cuma bedanya karena segitiga terdiri atas 3 sisi, kita tambahkan saja cukup 3. Kemudian aksinya juga masih sama, pindahkan maju, ganti ini dengan variabel counter. Kemudian putar, masih sama, putar ke kanan juga, hanya bedanya karena segitiga sudutnya itu 120 derajat. Dan terakhir kita tambahkan variabel counter lagi. Di bawah ini pilih matematika, pilih variabel lagi, counter, isi, dan untuk pengalihnya kita sama 1,5. Oke, tutup. Kita tutup. Nah, untuk yang di area kerja, blok-blok yang kita tambahkan ataupun algoritma yang kita tambahkan sehingga menghasilkan suatu garis-garis yang rapi, yang sebagaimana mestinya. Yang pertama saya tambahkan ya loop, dan ini perulangan. Tambahkan loop sebanyak 4 kali. Dan ini kita awalnya menggambar kotak, jadi kita tambahkan variabelnya itu counter, pilih matematika, ini saya tambahkan 5. Kemudian tambahkan lagi loop sebanyak 10. Jadi ini untuk kotak, saya ingin membuat kotak yang bersusun. Jadi di dalam kotak itu adalah kotak, maka saya tambahkan lagi loop. Kemudian saat atur aksinya, saya atur warnanya untuk lebih kelihatan berwarna, saya pilih warna acak saja. Kemudian kita masukkan fungsinya. Pertama itu ini untuk fungsi kotak. Dan tak lupa, karena kita di area kerja itu kita tambahkan juga arah kemana ini gambar akan digambar, arah kemana ini garis nanti atau gambar ketika dijalankan akan kemana. Pastinya kita tambahkan aksi, baru putar ke kiri sebanyak 90
Nah, kita buktikan apakah betul dari fungsi yang saya buat ini dan blok yang saya susun apakah ketika dijalankan menghasilkan kotak. Ya, ternyata benar menghasilkan kotak. Selanjutnya kita akan buat yang segitiganya. Sama saja dengan membuat kotak, cuma yang berbeda itu kita menggunakan fungsi yang berbeda juga. Kemudian kita pilih variabel, tetapkan counter, kemudian pilih 4 karena kita mau gambar segitiga di dalam kotak, dan kotak tadi itu ada jumlahnya 4, maka harus 4. Kemudian variabel, maksud saya matematika, jumlah matematika, kita pilih 25, kemudian masukkan loop kembali. Nah, ini jumlahnya masih sama 10. Kemudian kita atur warnanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan fungsi yang kita buat sebelumnya, SS, dan yang terakhir kita tambahkan lagi aksi untuk kemana arahnya ini. Kita pilih putar ke kiri saja, sudut yang sama 90. Nah, kemudian kita coba, kita geser dulu ini, kita coba yang kita buat apakah betul membentuk segitiga. Jalankan. Ya, dan ternyata memang betul membentuk segitiga. Nah, kemudian kita gabung. Kita akan lihat ketika dua sistem ini atau dua susunan balok ini digabung menjadi satu, maka akan menjadi seperti ya, seperti yang kita harapkan, dia menjadi sebuah bangun datar gabungan antara susunan kotak dan susunan segitiga. Itulah penjelasan saya terkait penyelesaian tahapan 28, yakni proyek akhir khusus pada website kode.org, yakni menyusun algoritma atau blok sehingga menghasilkan suatu gambar ataupun suatu visual. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan ialah milik kita sebagai umat manusia yang penuh kehilafan. Wallahu ila aqwam thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.